Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Saya harap sehat di sana. Kali ini kita akan belajar mengenai PowerPoint di kelas 6 ini. Untuk di kelas 6 ini kita akan belajar mengenai PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Apa itu PowerPoint? PowerPoint adalah program yang dirancang untuk membuat presentasi. Presentasi ini sangat penting ya, sering dipakai mulai dari hal-hal kecil ya. Mulai dari membuat bahan pembelajaran sampai menyajikan data suatu saat. Merepresentasikan sesuatu produk, ini sangat sering dipakai. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal PowerPoint dan bagaimana membuka PowerPoint. PowerPoint ini beda-beda versinya. Kalau di versi yang lebih baru dia sudah tersedia di start menu dengan nama PowerPoint. Kalau di versi yang lama sebagai Microsoft Office PowerPoint. Jadi kalau kita membuka PowerPoint, langsung aja kita buka di sini. Start menu, cari aja di situ PowerPoint. Nah, klik aja di sini, ini akan membuka PowerPoint-nya. Inilah tampilan PowerPoint. Yang saya pakai adalah PowerPoint 2019. Lalu, ada cara lain nggak selain itu? Ada. Kalau ada di desktop, kalian bisa klik di desktop. Icon-icon di sini ya, biasanya. Cuman saya tidak suka ada icon di sana. Cara yang ampuh, yang pasti ya. Misalnya kalau kalian tidak menemukan di sini logo PowerPoint, tidak menemukan shortcut PowerPoint, kita bisa melakukan ini. Tekan Windows key plus R, akan memunculkan run box. Nah, di sini kita bisa masukkan power PNT ini. Nah, kalau Anda masukkan ini di run window, ini akan membuka PowerPoint. Cara ini pasti ampuh ya. Kalau memang ada PowerPoint di komputer Anda, ini pasti akan membuka PowerPoint. Langsung aja kita tekan enter atau klik OK. Oke, kembali lagi, ini PowerPoint tadi. Nah, tampilan welcome di PowerPoint adalah seperti ini untuk versi 2019. Jadi, kita mulai dengan blank presentation. Nah, ada beberapa bagian penting yang sering kita pakai nantinya. Nah, kalau di PowerPoint yang lama ya, dulunya kita kan pakai office button yang bentuknya bulat. Jadi jangan bingung dengan itu, fungsinya hampir sama kok. Jadi file menu ini biasanya dipakai untuk membuat presentasi baru, membuka presentasi baru, menyimpan presentasi. Yang berhubungan dengan file biasanya ada di sini. Lalu ada beberapa tab yang akan sering kita pakai, yaitu Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow. Biasanya bagian ini yang sering kita pakai, tapi untuk awal-awal kita akan belajar apa yang ada di dalam tab Home dan tab Design. Oke. Di Home ini biasanya berhubungan dengan tulisannya, berhubungan dengan paragrafnya. Itu yang sering kita pakai. Nah, lihat di sini, ini kotak teks kita. Kita bisa memasukkan tulisan di sini. Contohnya ini nama saya ya. Nah, hampir sama dengan Word. Kalau Anda sudah belajar Word sebelumnya, mungkin di tahun lalu, di bagian sini ada fasilitas untuk mengganti fontnya. Font itu jenis tulisannya. Pilih font yang kita suka. Kalau kita ingat, kita bisa ketikkan langsung nama fontnya, misalnya Consolas. Lalu di sebelahnya, ini ada font size. Font size itu untuk mengganti ukuran tulisan. Jadi kalau kurang kecil atau terlalu besar, kita bisa ganti ukurannya sesuai dengan selera kita. Jadi presentasi itu adalah bagaimana kita membuat sebuah presentasi itu. Membuat presentasi itu adalah bagaimana presentasi itu menarik, mudah dilihat oleh orang. Jadi kita disarankan untuk memilih kombinasi warna yang baik dengan tulisan yang mudah dibaca. Oke. Lalu seperti di Word juga ya, ini fitur yang hampir di semua produk Office ada, yaitu untuk cetak tebal, cetak miring,
dan garis bawah. Bold, italic, underline. Jadi kalau bold untuk cetak tebal, kita blok dulu tulisannya yang mau kita cetak tebal. Klik aja boldnya. Ini akan membuat dia cetak tebal. Italic untuk membuatnya cetak miring, underline untuk membuatnya garis bawah. Kita bisa mengaktifkan tiga-tiganya, tapi kembali lagi sesuai dengan keperluan kita. Seperti ini. Oke, saya suka yang kosong aja. Lalu di sini ada perataan. Perataan ini align left, align center, dan right. Lalu ada lagi justify. Nah, left ini untuk perataan di kiri. Jadi kalau tulisannya seperti ini ya, saya mengaktifkan ini akan membuat tulisannya rata di kiri. Kalau saya pakai yang ini, membuat tulisannya rata di tengah. Kalau saya pakai yang ini, membuat tulisannya rata kanan, align right. Justify. Kenapa tidak di kanan? Tapi katanya kiri kanan. Jadi sebenarnya justify itu kalau dia cukup panjang, ya seperti ini ya. Oops, seperti ini. Saya perkecil tulisannya. Ini justify nih. Karena di sebelah kiri dan di sebelah kanannya dia rata. Ya, ini justify. Kalau kita pakai left, yang rata hanya di sebelah kirinya. Sebelah kanan ini kebetulan dia sama ya. Kebetulan sama tulisannya bagian sini rata. Tapi kalau kalian pakai justify, di sebelah kiri dan sebelah kanan ini bakal rata. Kalau left dia hanya sebelah kiri yang dipaksa rata. Oke. Itu untuk bagian perataan. Lalu lihat di bagian, kita akan lihat di bagian desain. Di sini kita bisa pilih yang sudah jadi ya, desain yang sudah jadi. Jadi kita tidak mungkin kalau presentasinya butuh cepat, kita bisa buat saja dari sini presentasinya. Template-nya sudah disediakan. Jadi kita tinggal pilih yang mana sesuai selera kita. Itulah di tab desain. Ini namanya tema. Jadi tema ini dibuat untuk setiap slide. Lalu tidak lupa kita harus menambahkan slide baru. Slide baru itu ada di sini. Di bagian slides ada new slide di sini. Kalau kita klik ini akan menambahkan slide baru. Tapi kalau kita mau yang layoutnya berbeda, kita bisa klik di drop down-nya. Di sini ada jenis-jenis layout yang berbeda, tergantung keperluan kita. Ada banyak hal yang perlu kita explore nanti ke depannya, tapi untuk kali ini kita akan bahas apa yang ada di bagian tab home, font, paragraph, dan slides. Insert ini sangat banyak ya. Kedepannya kita akan pakai setidaknya beberapa fitur di sini. Transition ini biasanya untuk saat pergantian slide. Contohnya ini, kalau kita aktifkan yang ini, tuh dia punya efek. Efek saat perpindahan slide-nya itu bagaimana. Animation ini untuk animasi per elemennya, elemen di dalamnya. Slideshow untuk membuat untuk memainkan slideshow-nya. Contohnya kita sudah punya slide ini ya. Saya kembalikan tulisannya. Contohnya kita sudah punya tulisan ini. Nah, kalau kita mau buat ini menjadi slideshow, kita mau tampil, kita bisa lakukan ini. Slideshow, start slideshow from beginning. Ini akan memulai slideshow dari slide yang pertama. Nah, gimana kalau kita memulai di sini? Contoh ini slide ketiga. Kalau kita klik from beginning, dia akan mulai tetap dari slide yang pertama. Saya maunya mulai dari slide ketiga. Oleh karena itu kita nggak bisa pakai from beginning. Kita pakai yang di sebelahnya ya, tetangganya, from current slide, dari slide yang ini. Maka slideshow akan mulai dari slide ketiga. Saya rasa itu aja demonstrasi singkatnya. Saya minta kalian melengkapi catatan dari materi yang saya kirimkan di Google Classroom. Sekian video saya pada kali ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu, supaya kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Sampai jumpa.